Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my class with me, Mrs. Rabi. How are you today? I hope you are always fine. Okay class, seems like our video last week. Before we are going to our material today, let's prayer. Type present in my YouTube channel. Prepare your book, and the last is watch the explanation material in the next video. The title our material today is This is the Right Medicines, and today we are discuss about the specific topic label. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang label. Nah, ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan label? Pertama-tama kita akan membahas tentang definition of label. Label is information content in the outer packaging of a product. Label adalah informasi rinci yang ada di dalam sebuah produk atau kemasan. Jadi anak-anak, ketika kalian membeli sebuah produk yang berkemasan, maka kalian pasti akan menemukan sebuah label di dalamnya. Next, the purpose of label atau tujuan dari sebuah label. To give detailed information about a product. Jadi tujuan sebuah label yaitu memberi suatu informasi rinci tentang suatu produk atau barang yang berisi informasi penting. Nah, anak-anak, kalian jika ingin mengetahui informasi penting tentang produk atau barang yang kalian beli, silahkan kalian lihat labelnya. Nah, di situ sudah tertera informasi penting tentang produk-produk yang kalian beli. Nah, where can we find the label? Atau di mana sih kita bisa menemukan label? Label itu biasanya kita temukan pertama-tama di label makanan atau food ya. Nah, kalian kalau biasanya membeli makanan, tentu kalian akan membaca kemasannya terlebih dulu, benar atau tidak? After you read the product of the label, you will find what is the information that you get from the food. Jadi kalian akan menemukan informasi-informasi tentang makanan itu jika kalian membaca kemasannya terlebih dahulu. Next, it is from the beverage atau minuman. Nah, kita juga bisa menemukan label di kemasan minuman. Minuman apapun yang memiliki kemasan, kita pasti akan menemukan sebuah label di dalamnya. Yang ketiga itu ada medicines atau obat-obatan. Kalian juga bisa menemukan label di kemasan obat-obatan. Nah, jadi kalau misalnya kalian membeli obat, biasakan untuk membaca labelnya terlebih dahulu. Next, yang terakhir itu ada kosmetik. Nah, ini sangat penting ya kalian perhatikan, karena kosmetik ini berhubungan dengan kulit. Karena kulit kita berbeda-beda, ada yang mudah menerima dari yang tidak. Jadi saya sarankan agar kalian sebelum membeli produk, perhatikan dulu labelnya. Ini bahannya dari apa aja, ini penggunaannya seperti apa. Jadi kalian harus memperhatikan labelnya terlebih dahulu. Next, it is part of the label. Nah, jadi bagian dari label di sini ada 8 bagian dari label. Yang pertama, name of the brand. The second is name of the product. The third is description of the product. The fourth is ingredients. The five is nutrition fact. Six is use or dosage. Seven is syringe. And the last is expiration date. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu part of the label ini ya. Jadi semuanya akan kita bahas secara terperinci. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu name of the brand. Name of the brand adalah nama pabrik atau perusahaan yang memproduksi suatu produk. Nah, ini ada beberapa contoh dari name of the brand. Yang pertama itu ada Indofood, ada Nestle, ada Unilever, sama Kongguan ya. Ini nama pabrik yang sangat terkenal
Biasanya kalian bisa menemukan name of the brand ini dalam kemasan ya. Nanti kalian coba lihat beberapa kemasan yang memiliki name of the brand. Selanjutnya poin yang kedua yaitu name of the product. Name of the product adalah nama yang ada di kemasan atau merek suatu produk ya. Nah, di sini contohnya ada Kongguan biskuit ya. Yang pertama ada Kongguan biskuit, name of the productnya. Terus yang kedua ada Pepsodent. Nah, jadi name of the productnya itu Pepsodent. Yang ketiga ada Indomie goreng mie instan kari ayam. Nah, itu juga termasuk name of the productnya, nama barangnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu description of the product atau penjelasan dari sebuah produk. Biasanya kita temukan di bawah nama barang atau nama produknya. Contohnya ini dia ada Nestle. Nah, itu nama brandnya, sedangkan nama produknya dan untuk description of the produknya ini masuk di bagian Advanced Excel Nutri Plus rasa vanilla. Nah, itu termasuk description of the productnya. Sedangkan contoh yang kedua ini ada Prenagen Essences. Ini nama produknya, sedangkan description of the productnya itu ada yang bagian Prenapro, asam folat dan zat besi, kalsium, vitamin D3. Dia rendah lemak, itu termasuk descriptionnya ya. Selanjutnya ada ingredients. Ingredients adalah bahan-bahan dari sebuah produk. Nah, biasanya ini terdapat di belakang kemasan produk nih. Contohnya dia ada di belakang kemasan produk. Ini contohnya ada tulisan ingredients. Ada ingredientsnya whole grain white flour, fix, sugar, corn syrup, dan sebagainya. Yang kedua ini ada juga ingredientsnya dari makanan ya. Di belakang kemasan dia ada enriched cornmeal, ada meals, ada forest salt, nah dan berbagai macam produk ingredient lainnya. Selanjutnya poin yang kelima ada nutrition fact. Nutrition fact adalah informasi nutrisi atau nilai gizi yang terdapat di belakang kemasan. Nah, ini contohnya, dia ada nutrition fact di belakang kemasannya. Di sini yang ada total fact, ada kolesterolnya berapa, sodiumnya berapa, total karbohidratnya berapa. Di situ termasuk nutrition fact-nya. Selanjutnya yaitu nomor 6, use or dosis. Maksudnya penggunaan dalam pemakaian sebuah produk. Biasanya kita dapatkan di kemasan obat ya. Nah, ini contohnya dia ada obat batuk di sini, obat batuk suplemen. Dosisnya adult and children over 6 years. Dissolve one lozenge in your mouth every 2 hours as need. Nah, jadi di sini dewasa, anak-anak dan anak yang di atas 6 tahun dilarutkan satu permen di dalam mulut 2 jam per 2 jam saat membutuhkan. Nah, itu adalah dosis atau penggunaannya. Cara penggunaannya tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Jadi harus ada peraturan, itu namanya use or dosis. Next, memasuki poin yang ketujuh ada storage atau cara penyimpanan suatu produk. Nah, ini contohnya bisa dikatakan sebagai direction for use atau cara penyimpanan atau cara penggunaan. Refer to the enclosed label before use yang exist the recommended dose. Nah, jadi di sini jangan gunakan lebih dari yang sudah direkomendasikan ya, dosis yang sudah disarankan. Nah, biasanya di bawahnya itu ada kata warning. Nah, warning ini bisa juga jauhkan dari jangkauan anak-anak. Nah, itu termasuk sebagai storage ya. The last point is expired date atau batas kadaluarsa. Nah, anak-anak, semua produk baik itu makanan, minuman, kosmetik dan lain-lainnya pasti memiliki yang namanya expired date atau batas kadaluarsa. Nah, jadi saya sarankan ketika kalian membeli produk, utamakan untuk melihat batas kadaluarsanya, karena banyak sekali sekarang makanan-makanan itu dijual kembali, itu padahal sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Jadi
usahakan kalian membeli sesuatu itu dilihat expirednya kapan, terus batas penggunaannya kapan. Jadi saya berharap setelah kalian pelajari label ini, kalian lebih teliti lagi dalam membeli suatu produk ya. Jadi utamakan kesehatan kalian karena kesehatan itu mahal ya. Demikianlah penjelasan materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri penjelasan materi saya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.